Ya. Udah. Bapak. Ya. Bapak, saya pikir yang penting Bapak sekarang ambil dulu. Bapak antri. Ya. Yang penting penjelasan tujuan negara begitu ya Bapak ya. Kita pingin Bapak dapat dengan harga yang baik. Semua kita layani. Tidak ada kelangkaan. Oke? Ya? Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal di migas. Iya. Ya. Yang ini Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, kali ini kita akan membahas tentang gas LPG ya guys ya, yang dimana hari ini Presiden Prabowo menerbitkan bahwa gas LPG itu bisa dijual ke pengecer. Wow, itu ya. Dan yang bikin saya terheran-heran guys ya, itu apa? Efek dari gas ini keluarnya nama Pak Jokowi. Nah, ini parah nih. Woi, Pak Jokowi sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Beliau itu sudah paripurna. Jadi apa hubungannya dengan Pak Jokowi? Oh, titipannya. Astagfirullahaladzim. Memang Pak Jokowi nitip apa gimana? Oh, kan sudah disebutkan bahwa Pak Prabowo itu sebelum melantik para kabinetnya yang masuk ke kabinet Merah Putih itu kan sudah melihat kinerjanya, bukan karena dititipi oleh Pak Jokowi. Apa-apa kalau enggak Pak Jokowi, Mas Gibran, yang terakhir ya Pak Prabowo. Tenang. Biasalah ulah 16-24 guys. Di sini kita akan menyimak video tentang ya Bahlil ya guys ya, Bahlil. Soalnya apa? Bahlil di zamannya Pak Jokowi juga sering menuai kritik ya guys ya, perlu dibenahi lah kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya sekarang gas LPG sudah bisa dijual kembali ke pengecer kayak gitu. Ya aslinya sih alasannya bagus guys ya, bagus, cuman kan belum disosialisasikan aja kayak gitu guys ya. Dan ini tanggapan para netizen. Baru saja per hari ini Pak Prabowo menginstruksikan kepada Menteri SDM untuk segera mengaktifkan kembali pengecer tabung gas LPG 3 kg. Alhamdulillah, gas 3 kg bisa kembali didistribusikan dan masyarakat bisa membeli tabung gas LPG 3 kg. Nah, ini namanya presiden yang peka terhadap rakyatnya, permasalahan bangsa ya. Tentunya kita jangan marah-marah dulu lah sebagai rakyat. Sabar, dan alhamdulillah direspon secara baik dan cepat. Fast respon ini namanya presiden. Dan hari ini saya juga menyoroti bagaimana PIK 2 itu melakukan sebuah pemberdayaan masyarakat dengan membuat sebuah penangkaran ikan di 2 desa. Satu di Desa Lemo, sama di Salembaran Jati. Budidaya ikan yang dilakukan di 2 lokasi strategis, yaitu kelompok swadaya masyarakat KSM di Desa Salembaran Jati dan kelompok Sejahtera Jaya KSJ di Desa Lemo, yang berhasil panen perdana ikan nila merah yang mencapai 1 kuintal dari 10 kolam budidaya pada 11 Januari 2025 lalu. Begitu juga di KSJ Lemo yang berhasil memanen 2 kuintal ikan lele dari beberapa kolam budidaya pada 31 Oktober 2024. Nah, kalau begini caranya luar biasa dong. Selain berbakti kepada negara dan mementingkan kesejahteraan umum, dia langsung terjun ke masyarakat, memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung dan dirasakan dampaknya dan hasilnya pun ada. Mantap, top, lanjutkan HSG, merdeka, luar biasa. Saya bilang juga apa? Bisa jadi Bapak Prabowo membatalkan penarikan gas LPG 3 kilo. Belum viral VT saya yang pertama itu, sudah keluar VT ini. Setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali
pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya, sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal. Nah, tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta, Presiden tadi menginstruksikan kepada SDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali, sambil kemudian secara parsial aturannya kemudian diselaraskan. Demikian. Ini apa saja yang dipertimbangkan Pak Presiden untuk kemudian menerapkan lagi pengecer bisa menjual LPG 3 kg? Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali, sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja. Demikian. Tadi kan ini stoknya dinilai tidak langka ya, Bang Dasko ya? Stok tidak langka, stok ada. Stok terkonfirmasi tidak langka. Tapi yang dari pengecer dibeli ke pangkalan itu sampai mahal, Bang Dasko, 30.000 itu apakah ada oknum kenakalan atau seperti apa? Nah, justru itu, makanya nanti ini regulasinya lagi diatur, nah supaya kemudian nyampe ke masyarakat, itu harganya tidak mahal. Demikian. Makanya jangan buru-buru bereaksi terhadap sebuah berita dari media massa online. Jangan buru-buru bereaksi terhadap apa yang disebarkan oleh orang-orang yang memang ingin sengaja membuat kegaduhan. Ya, jangan buru-buru bereaksi. Sudah maki-maki, sudah ngomongnya kotor, sudah aduh. Ya, Pak Prabowo itu cinta sama kita. Cinta kepada seluruh rakyat Indonesia. Betul itu ya. Itu tidak sia-sia Pak Jokowi memilih beliau sebagai penerus presiden kita, guys. Coba kalau Anies atau Janggar yang jadi presidennya, aduh. Ini kalian apa-apa karena Jokowi, ya ini saya juga menyebutkan. Kalian sekarang kan bilang, wow keren ini sekarang Pak Prabowo. Dah, Pak Prabowo dulu dipilih oleh siapa? Pak Jokowi kan? Katanya nggak suka bansos. Giliran LPG lengit, hilang, di stop dulu, koar-koar. Jangan bilang kamu itu, kalau itu kan beda sama bansos sama subsidi, sama-sama bantuan. Baik yang memilihnya maupun yang tidak memilihnya, beliau mencintai. Jadi tentu ada pertimbangan-pertimbangan ketika ada keluh kesah. Kita kalau berkeluh kesah jangan maki-maki gitu loh. Berkeluh kesah seperti biasa saja. Aduh Pak, kita susah nih Pak. Kalau gas LPG 3 kilo dihapuskan atau ditarik atau ini, aduh kita susah nih Pak. Terutama pedagang-pedagang susah nih Pak. Apa susahnya sih ngomong begitu? Kenapa harus pakai ada kata TAI itu? Kenapa ada kata-kata itu? Kelakuan RT 24 RW 16 ini memang unik-unik ya guys ya. Kamu tahu kan sekarang gas LPG 3 kilo alias gas melon itu lagi langka? Malah mereka nih yang paling utama, paling lantang teriak-teriak gas langka. Tanpa disadari mereka mengakui bahwasannya mereka juga butuh bansos. Padahal selama ini mereka itu paling kenceng bilangin kaum 58 ini kaum bansos. Kenapa kemudian sekarang pas gas 3 kilo ini langka mereka yang paling duluan teriak-teriak? Padahal gas melon ini guys juga termasuk bansos. Sekarang kamu bisa menilai kan, mereka ini adalah kepribadian ganda yang mempunyai muka banyak. Mukanya 2. Dulu aja mereka selalu bilang kaum 58 kaum bansos. Nah sekarang mereka yang merasa paling terzolimi karena gas melon ini langka. Artinya mereka juga kaum bansos. Nah guys, menurut pihak-pihak terkait ya, gas LPG 3 kilo ini memang sengaja akan ditertibkan. Oleh karena itu, selagi ditertibkan makanya gas ini disimpan untuk sementara waktu. Karena berdasarkan temuan Bapak Ibu Menteri ya, harga gas LPG itu tidak sesuai harganya ketika turun di masyarakat. Yang seharusnya harga gas LPG ini di bawah 20.000. Namun kenyataannya di lapangan harga LPG ini di atas 20.000. Nah, penertiban ini dilakukan oleh pihak-pihak terkait hanya untuk menertibkan agar harga LPG ini bisa adil dan masyarakat mendapatkan harga yang berkeadilan sesuai dengan kemampuan masyarakat Indonesia. Dan juga sudah ditentukan kriteria-kriteria yang boleh memakai gas LPG 3 kg ini.
Niat atau tujuan pihak-pihak terkait atau Bapak Ibu Menteri ini baik agar jangan ada permainan harga di pasar dan agar harga yang dijual oleh penjual itu asli sebagaimana yang disarankan oleh menteri-menteri terkait. Bayangin aja, gas dari kementerian yang terkait itu awalnya 7.000 tuh. Nah, ketika di pengecer kenapa bisa harganya jadi 27.000? Jauh banget selisih harganya. Nah, itulah tujuan pihak kementerian untuk menertibkan sementara. Dan buat kamu yang pengen bergabung jadi mitra LPG ini, kamu boleh terlebih dahulu mengurus NIB atau nomor izin berusaha. Dan mengurus NIB ini gratis, tidak dipungut biaya ya guys ya. Marilah kita berdagang dan berniaga secara adil dan menerapkan ekonomi Pancasila. Setuju gak? Tertibkan aja tuh Pak Menteri, kagak HP-HP. Nah, sekarang terbuktikan siapa kaum bansos sebenarnya. Akhirnya Pak Prabowo mengeluarkan statement mengenai tentang gas LPG 3 kilo yang antrian panjang di setiap agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Pertamina. Melalui staf susnya Pak Sukmi Dasko ya, pengecer sekarang boleh menjual kembali dengan catatan sambil dibenahi manajemen dan tata kelolanya. Nah, harusnya kayak gitu ya. Kenapa kok tiba-tiba mengeluarkan kebijakan nih si Bahlil ataupun Menteri Bahlil ya, tanpa memperhitungkan implementasinya dan juga manajemen resikonya. Harusnya kayak gini kebijakan itu. Kalau misalkan nggak ngerti nih Pak Bahlil ya mending mundur aja. Anda itu kemarin ketika membuat kebijakan tidak diperhitungkan resikonya, manajemen resikonya nggak diperhitungkan ya, sehingga apa? Antrian panjang di mana-mana. Memang niatnya baik, saya tidak menafikan itu, tapi ya implementasinya salah. Harusnya ini sosialisasi dulu, jangan tiba-tiba memutus. Akhirnya apa tuh? Dievaluasi kan sama presiden. Benahi. Ya gini deh ya, kalau semisalkan nggak bisa di dalam lingkup bekerja di Kementerian SDM, ya jangan kerja di situ. Akhirnya apa? Merugikan masyarakat. Ya, antrian panjang di mana-mana yang harusnya dia beres masak, nggak masak tuh, harus beli. Gitu. Gimana sih? Masa harus presiden juga yang memberi keputusan? Kan Anda itu menteri. Kualitas cara berpikirnya harusnya lebih baik ya dalam membuat suatu kebijakan. Jangan tiba-tiba kebijakan sudah keluar baru merevisi lagi. Gimana ceritanya? Harusnya nih di suatu kebijakan ketika dikeluarkan itu sudah diperhitungkan dari semua aspek, baik itu aspek manajemen resiko dan juga implementasi kepada masyarakat dalam kebijakan itu. Sehingga tidak terjadi hal yang serupa seperti ini gitu loh. Ya. Larangan pengecer jual gas melon yang 3 kilo itu bukan kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Lagi huru-hara ya tentang langkanya gas melon, semua udah pada menghina-hina Bapak Prabowo Subianto. Ternyata keprank. Ternyata kebijakan tersebut bukan datang dari Bapak Presiden. Emang iya Cijes, nih gue tampilin beritanya. Gue juga baca dari berita sayang. Nggak asal ceplos ini beritanya ya. Lu lihat deh tuh beritanya. Lu buka sendiri, lu baca sendiri dari atas sampai bawah. Lagi kata gue ya, emak-emak tuh kagak ada yang demo tentang harganya gas LPG. Emak-emak, ibu-ibu, emak-emak itu ya nggak ada yang ributin tentang harga LPG itu nggak ada. Tapi kenapa tiba-tiba nih punya ide aja tuh dia. Ya kan siapa sih? Bapak siapa sih itu? Pak Bahlul itu ya kan yang nyuruh pengedar itu jangan menjual gas LPG 3 kilo. Jadi kalau mau beli itu mesti dari agen resminya gitu loh. Yang dimana agen resminya itu nggak semua tempat itu deket ya. Ada yang jauh Bapak. Sebenarnya gue tahu ini tujuan Pak Bahlul ini ya kan, untuk supaya harga sampai ke rakyat itu tidak terlalu tinggi gitu, karena banyaknya oknum yang menaikkan harga gitu. Tapi permasalahannya Pak, gas itu kan pokok utama di dapur ya Pak ya. Kita punya minyak, punya lauk, punya segala macam, punya sayur, kalau nggak ada gasnya juga kagak berguna itu lauk pauk sayur mayur Bapak.
Bravo Bapak Presidenku, Bapak Prabowo Subianto. Berarti Bapak Prabowo ini mendengar keluhan-keluhan masyarakat ya yang huru-hara tentang galon LPG melon 3 kilo ini. Cuman kata gue gini, itu si Pak Bahlul itu membuat kebijakan menarik peredaran gas LPG dari warung-warung itu butuh persetujuan Bapak Presiden Prabowo apa diem-diem apa bagaimana dah kata gue mah. Orang ternyata penarikan peredaran gas LPG itu bukan kebijakan Bapak Prabowo Subianto. Nah berarti si Pak Bahlul itu tuh yang ngambil kebijakan tersendiri ya kan sampai masuk ke rapatnya DPR. Bahkan ya di rapat DPR itu ya beliau bilang kalau dia itu cuma mau penataan aja. Tapi kalau nggak mau ada penataan ulang, ya ayo, silahkan disepakati dan segala macamnya. Pak, maksud saya gini, kalau Bapak mau penataan, silahkan bebenah. Tapi ya, persetujuan Bapak Presiden itu loh, ya, itu penting, ya. Kedua, dipikirkan masyarakatnya, Pak. Itu kebijakan Bapak kemarin, sudah menelan korban jiwa loh, Bapak. Itu beritanya udah banyak beredar, Pak. Ibu-ibu meninggoy karena kelelahan, ngantri gas, cari gas ke sana-sini, kewalahan, kelelahan. Itu udah banyak, Pak, korbannya, Pak. Tolonglah, Pak. Jangan risau, jangan gelisah, jangan gundah gulana ya. Sekarang Bapak Prabowo Subianto sudah menginstruksikan untuk warung-warung boleh lagi jual gas LPG, mulai diedarkan lagi. Itu Bapak Prabowo Subianto ya, menginstruksikan. Susah banget sih mau ngomong instruksi doang aja. Kalau bisa ya, itu semua menteri-menteri yang duduk di sana, yang duduk di kedudukan tahta kerajaan itu ya, turun dulu ke lapangan, dilihat dulu di lapangan seperti apa. Jangan asal buat penarikan peredaran apa segala macam, ujung-ujungnya pada ngantri malah menelan korban jiwa. Solusinya belum dapat ya kan. Enak ngomong tinggal cari agen resmi. Lah Pak, makanya Bapak turun ke lapangan ya. Agen resmi itu tidak semuanya deket Bapak, nggak semuanya deket Pak. Mungkin Bapak punya pesuruh ya, punya ART, punya pembantu yang disuruh beli gas jalan jauh-jauh, bukan Bapak yang beli ya. Tapi kalau buat orang-orang di pedalaman Pak, mereka jalan kaki Pak. Iya bagus kalau mereka punya motor, kalau punya uang bensin. Kalau lagi nggak ada uang bensin juga Pak, mau kayak mana Pak? Hah? Melata kita beli gasnya. Udahlah ya guys ya, yang penting ini bukan kebijakan Bapak Prabowo Subianto. Makanya guys, kalau ada berita itu jangan langsung menghina Bapak Presidennya, dicari tahu dulu beritanya, ditunggu dulu kelanjutannya bagaimana gitu ya. Jangan langsung apa-apa Bapak Presiden, Bapak Presiden. Menurut kau itu Bapak Presiden cuma ngurusin gas LPG aja? Enggak sayang, enggak. Aduh. Nih ya, kalau menurut saya sih ya untuk Bahlil itu ya bagus ya, aslinya bagus, tujuannya bagus supaya yang tadinya gasnya itu mahal itu bisa sampai turun ke masyarakat lebih murah ataupun sesuai seperti itu. Cuman ini belum disosialisasikan, itu masalahnya. Jadi ya langsung ditutup begitu saja ya, rakyat sing klenger-klenger kayak gitu. Bagus tujuannya sih, bagus tujuannya gitu. Cuman ya itu ya belum dicontoh dulu lah. Harusnya ya jangan di stop langsung seperti itu. Cuman kan yang bikin saya heran, kalau nggak Pak Jokowi, Pak Prabowo, ya Mas Gibran yang salah kayak gitu. Jadi apapun masalahnya ya mereka bertigalah yang akan jadi korban guys ya. Itu kalau bukan kelakuan 1624 siapa lagi coba. Aduh ya. Ya semoga dengan Presiden sekarang sudah menerbitkan bahwa gas LPG bisa dijual ke pengecer kembali, ya masyarakat kembali normal dan pemerintahan semakin maju. Ingat ya, ingat. Jika kita ingin maju, kita ingin di atas ya pasti akan menuai kritik gitu. Tanpa kritikan kita tidak akan maju ya. Ya, cuman ya kritiknya ya mana dipikir lah, masa apa-apa Jokowi, apalagi yang kemarin tuh makan tuh oke gas, sekarang nggak ada gas. Iya saya tahu kalian itu masih sakit hati. Oke sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.